Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Acara Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Kelompok 9 terdiri dari saya, Tiara Salsabila, dan rekan-rekan saya, Nurlisa Bani, Elia Putri Pratiwi, Neng Robiatus, dan Nabil Ali Ahmad. Materi pertama adalah macam-macam perselisihan akan dibahas oleh Lisa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilihan umum yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi baru dikenal dalam ketatanegaraan di Indonesia pasca terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum berupa pidana pemilu diselesaikan melalui peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kewenangan tersebut diturunkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Konstitusi memuat ketentuan sama persis dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 November tahun 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, jenis pemilihan umum yang sengketa hasilnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus adalah yang pertama, pemilu legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, yaitu pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, pemilihan umum pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya, jenis pelanggaran pemilihan umum berdasarkan undang-undang. Yang pertama, yaitu pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, yaitu tindak pidana pemilu. Tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, yaitu pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Selanjutnya itu sengketa pemilu. Sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya yaitu sengketa tata usaha negara pemilu. Sengketa yang timbul dalam bidang TUN pemilu antar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, atau partai politik calon peserta pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjektum litis atau para pihak dalam perselisihan hasil pemilu. Yang pertama ada pemohon. Pemohon dalam PHPU DPR, DPD, dan DPRD
terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Kemudian partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik lokal peserta pemilu yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu. Kemudian pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 74 ayat 1 huruf B junto pasal 3 ayat 1 huruf A PMK PHPU PHPU Pilpres menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menjadi pemohon dalam PHPU. Kemudian ada pemohon perselisihan hasil pemilu kada. Peraturan MK nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah PMK PHPU Pemilu Kada merupakan regulasi yang mengatur mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pasal 1 ayat 9 PMK PHPU Pemilu Kada menyebutkan bahwa pemohon adalah calon yang ikut serta dalam pemilu. Kemudian ada termohon atau turut termohon. Termohon PHPU DPR, DPD, dan DPRD. Termohonnya itu ada KPU yang merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan turut termohonnya itu adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota atau KIP Provinsi dan KIP Kabupaten Kota di Aceh. Kemudian ada termohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Termohon dalam PHPU ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada termohon dalam PHPU Kepala Daerah. Termohon dalam PHPU Kepala Daerah ini adalah KPU daerah setempat, KPU atau KIP Provinsi, atau KPU atau KIP Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada pihak terkait. Dalam pemilu DPR dan DPRD, pihak terkaitnya itu ada Badan Pengawas Pemilu atau Banwaslu dan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Kemudian dalam pemilu DPD, peserta pemilu pihak terkaitnya itu ada peserta pemilu selain pemohon atau calon anggota DPD dan Badan Pengawas Pemilu serta Panitia Pengawas Pemilu. Sedangkan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pihak terkaitnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden selain pemohon. Selain itu, pihak terkait dalam hal PHPU Pilpres bisa seorang warga negara Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu serta Panitia Pengawas Pemilu. Kemudian dalam pemilihan umum kepala daerah, pihak terkaitnya adalah pasangan calon selain pemohon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Robiatus Solihah. Ya, selanjutnya yaitu objektum litis. Nah, kewenangan atau biasanya disebut dengan kewenangan yang disengketakan. Objektum litis artinya kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara SKLN. Jimli Asidiki mengemukakan bahwa yang menjadi objek sengketa antar lembaga negara dalam rangka jurisdiksi Mahkamah Konstitusi yaitu persengketaan mengenai kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga negaranya, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional yang dalam pelaksanaannya apabila timbul sengketa penafsiran atau satu sama lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan yang dipersengketakan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi. Next. Sengketa kewenangan yaitu perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau lebih lembaga negara.
subjektum litis maupun objektum litis, keduanya adalah syarat yang harus dipenuhi dalam memenuhi kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Mahkamah berpendapat kedua hal tersebut pemenuhannya bersifat kumulatif. Bila dalam pemohon tidak terpenuhi syarat subjektum litis dan objektum litis, maka permohonan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya. Lazimnya, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan yang demikian dengan amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ada proses persidangan, pembuktian, dan putusan. Proses persidangan diawali dengan penetapan hasil pemilu secara rasional oleh KPU, lalu diajukan ke pengajuan permohonan ke MK. Tahap selanjutnya adalah ada 2 tahapan ketika data yang diajukan sudah lengkap dan data yang diajukan belum lengkap. Jika data yang diajukan sudah lengkap, maka langsung dicatat dalam BPRK. BPRK itu adalah kepanjangan dari Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Nah, buat data yang belum lengkap, ada step selanjutnya itu perbaikan oleh pemohon, lalu setelah lengkap, baru bisa dicatat dalam BRPK. Selanjutnya sidang pemeriksaan. Setelah sidang pemeriksaan, untuk sampai kepada putusan atau ketetapan, ada yang namanya rapat permusyawaratan hakim, di mana di sini hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan putusan. Seperti itu. Selanjutnya, tahapan perkara hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengajuan permohonan pemohon. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan berkas, perbaikan berkas selama 3 hari berikutnya. Ketiga, ada permohonan diregister di BRPK. Keempat, ada penyampaian salinan permohonan pemohon kepada termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Lalu selanjutnya ada penyerahan jawaban termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Selanjutnya, sidang pendahuluan. Selanjutnya, penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan. Selanjutnya ada pemeriksaan persidangan. Selanjutnya, rapat permusyawaratan hakim. Lalu sidang pengucapan putusan, dan yang terakhir ialah penyerahan salinan putusan. Selanjutnya ada pembuktian dan alat bukti yang akan dijelaskan oleh teman saya Tiara. Selanjutnya adalah pembuktian dan alat bukti. Dalam pembuktian itu, isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Kemudian alat bukti itu dalam perselisihan hasil pemilu terdiri dari surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik. Khusus tentang alat bukti surat ini dalam perselisihan anggota pemilu, DPR, DPD, dan DPRD itu terdiri atas berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik, peserta pemilu, dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di TPS. Berisi juga berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik, peserta pemilu, dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari PPS. Kemudian berita acara dan salinan rekapitulasi dari jumlah suara partai politik, peserta pemilu, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD. Alat bukti ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebab jika tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tidak akan menjadi alat bukti yang sah. Selanjutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu. Terkait perselisihan hasil pemilu, ini terdapat 3 putusan. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, itu sesuai dengan suatu putusan yang apabila permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU serta menetapkan
hasil penghitungan suara yang benar. Yang ketiga adalah permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Selanjutnya, putusan mahkamah tersebut disampaikan kepada presiden, termohon, dan pihak terkait. Putusan tersebut merupakan putusan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang bersifat final dan mengikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.